Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat tering salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian subuh kita kali ini mengambil surah Al-Hasyr ayat 18 yang biasanya para khatib membaca di awal khutbah pertama. Allah menyeru kita dengan panggilan khususnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus Allah sentuh, Allah panggil kita orang-orang yang hatinya ada iman. Seperti panggilan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang enggak beriman enggak dipanggil dan tidak terpanggil. Buktinya Ramadan kelihatannya orang Islam, kelihatannya kan, di pos kamling enak aja dia merokok siang-siang, di pos kamling enak aja dia minum ngejus, padahal anak-anak PAUD, anak TPA, TK pada puasa, tidak terpanggil dia. Maka Allah harus memanggil kita orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya ya, di hari esok. Lighad dalam Quran ditafsirkan adalah hari hisab, hari berbangkit. Nah, miniatur itu Allah gambarkan di padang Arafah ya. Tuhan, saya baru pulang hari Rabu kemarin. Materi ini biasa bawa setelah sholat tahajud di lantai 3 ya, karena saya memang profesinya pembimbing haji dan umroh di satu biro di Bintaro. Biasa di lantai 3 saya bahas kajian ini, dimana miniaturnya itu adalah wukuf di padang Arafah. Kita berkumpul di tempat yang sama, pakaian yang sama, waktu yang sama. Itu sebagai gambaran nanti kita pun dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Ada 4 hambatan kita di yaumil hisab nanti yang bisa menjadi penghambat kita. Apa? Yang pertama adalah urusan kita dengan kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia saja ada salah seorang sahabat namanya Alqamah. Dalam kisah yang cukup viral,
Alqamah ibadahnya luar biasa, dakwahnya luar biasa. Tetapi ada yang aneh, menjelang akhir kehidupannya Alqamah seperti orang yang kesulitan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maka Nabi sudah nyambung tuh. Kok ini begini ya? Seperti orang punya beban yang menjelang wafatnya susah menghembuskan nafas yang terakhir. Akhirnya Nabi bertanya ke keluarganya, khususnya istrinya, adakah dia masih punya orang tua Alqamah? Ada ya Rasul. Ibunya di kampung masih ada. Kalau begitu Bilal, Ali jemput ibu Alqamah sekarang juga. Bersegera mereka mendatangi orang tua Alqamah di kampung sana yang jauh. Singkatnya sampailah dia di hadapan Rasulullah. Yang awalnya mulanya ibu Alqamah nggak mau datang. Tapi karena Ali ini perintah Rasul, dia taat semata-mata karena taat sama Rasul, bukan mau ingin lihat anaknya. Ini pasti ada masalah nih. Wah ibunda Alqamah, Alqamah ini orang yang baik, ibadahnya baik, dakwahnya baik. Lalu akhir hidupnya ada kesulitan. Barangkali ada masalah dengan ibu, tolong diikhlaskan, dimaafkan. Ya Rasulullah, sudah tidak aku ikhlaskan lagi air susu yang pernah diminumnya. Kenapa? Hanya karena ada sebuah peristiwa, ibunya datang di waktu pagi, Alqamah begitu sangat khusyuk sholat duha. Sehingga ibunya datang ngasih salam, dia nggak dengar. Ibunya menganggap, wah Alqamah sudah mengabaikan saya, nggak memperdulikan saya, lebih pentingkan istri, padahal dia lagi sholat, betul-betul nggak sengaja. Saya tersinggung ya Rasul, mungkin anakmu sedang sholat, mungkin ada urusan, maafkan kehilafan Alqamah. Sudah, saya tidak maafkan lagi. Kata Rasul, ya sudah, kalau ibu tidak maafkan, kita bakar saja ini, biar cepat wafatnya. Tapi masalahnya kalau ridho ibu tidak juga keluar, api nerakanya Allah jauh lebih panas dan dahsyat dari api yang saya buat. Mendengar itu luluhlah hati bunda Alqamah, lalu menangis. Dia berkata, ya Rasulullah, demi Allah tidak aku relakan anak yang aku cintai ini sampai terbakar nerakanya Allah hanya gara-gara tidak ada ridho dari saya ibundanya. Dan demi Allah hari ini saya ridho, saya ikhlas atas sikap Alqamah kepada saya. Dan berkata begitu, kemudian Ali keluar dari ruangan kamarnya Alqamah. Ya Rasulullah, baru saja kami menyaksikan Alqamah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi hanya menunggu ridho dan ikhlas orang tuanya. Lebih hebat manakah ibadah kita dengan Alqamah, sahabat Nabi? Lebih hebat manakah dakwah kita dengan Alqamah, sahabat Nabi? Lalu bagaimana mungkin ada seorang anak rela memutuskan tali silaturahim dengan orang tuanya? Kenapa yang pertama hambatan kita kepada orang tua? Paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada 4 air kehidupan kita berhutang dengan orang tua kita tercinta. Yang pertama, air ketuban. Ibu-ibu, ada nggak yang hamil tanpa ketuban? Kalau laundry ada yang kering, ya, ada nggak hamil kering? Bu, waktu lahir aja nggak pakai ketuban. Ya kalau laundry ada yang kering begitu ya. Nggak apa mau laundry yang normal apa yang kering? 9 bulan kita berhutang rahim pada ibunda tercinta. Tali pusat kita menyatu dengan rahim ibu tercinta, sumber makanan kita. Berat. Quran mengatakan dalam surah Luqman, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Fase kita di air ketuban, gambaran Quran, wahnan ala wahnin. Payah yang sangat bertambah-tambah. Orang kerja kuli bangunan, lembur, capek, maka ibu-ibu
yang sedang merasakan masa ketubannya, hamilnya, jauh lebih capek dari tukang yang lembur. Seorang bekerja di ojek online warawiri berpuluh kali sehari capek, maka seorang ibu kata Allah wahnan ala wahnin, jauh lebih capek dari semua pekerjaan. Betul Bu? Bahkan hamil muda ada orang yang kena tradisi ngidam. Ibu-ibu ada yang pernah ngidam nggak? Itu berat ya. Anak saya lagi hamil yang kedua, kasihan ngidamnya mual sama nasi, nggak mau makan nasi dia. Ada yang begitu Bu? Ada yang ngidamnya sama parfum, kalau bau parfum, waduh mual. Ada yang ngidamnya mual lihat suami, ada. Kalau suaminya pulang, assalamualaikum, papa di luar aja Pak, kenapa bawaannya enak aja lihat papa, mau muntah. Selama hamil di ruang tamu tidurnya, begitu Bu ya. Tapi ada nggak ibu-ibu yang lagi hamil ngidamnya mual lihat duit? Assalamualaikum papa bawa bonus 10 juta. Pak kasih Masjid Al-Ittihad aja lah, mama mual. Ada Bu? Istri saya mual kalau sedikit, kalau banyak enggak. Tapi luar biasa, wahnan ala wahnin. Itu belum lahir, masih proses air ketuban. Lahir selesai, yang kedua hutang kita nih, air susu. Dijelaskan lagi di Quran surah Luqman 14, wa fisaluhu fi amaini. Disusuinya selama 2 tahun. Maaf, kita nggak bicara yang kotor. Ya, persepsinya jangan yang buruk. Seorang ibu yang normal model kita di sini, kalau terlihat dadanya, auratnya, malu nggak Bu? Malu. Kecuali orang yang nggak normal ya, malah pamer. Buat kita orang beriman, terlihat auratnya ibu-ibu, dadanya, malu. Tapi buat anaknya bukan hanya diperlihatkan, diberikan sumber terbaiknya. Berapa lama? 2 tahun. Kalau satu hari kita minum ASI ibu kita 500 cc dalam 24 jam, maka dalam 2 tahun kita berhutang lebih kurang 300 liter air susu ibunda tercinta. Air susu yang nggak bisa tergantikan, bahkan seluruh dokter dunia mengatakan nggak tergantikan oleh produk susu terbaik manapun. Yang ketiga, air keringat. Yang biasanya ketika bimbing haji umroh, saya ketika sa'i itu enggak mau. Ayo Bu, bayangkan penderitaan ibunda kita. Ibu yang pernah haji umroh, berat mana tawaf sama sa'i Pak? Ibu yang pernah umroh merasakan haji, lebih berat mana ritual tawaf melilingi Ka'bah dengan sa'i? Sa'i. Kalau tawaf makin dekat Ka'bahnya makin cepat, bisa 20 menit, 30 menit selesai. Kalau saya nggak bisa diakal-akalin. Inna safa wal marwata min syairillah. Itu kan sejarahnya bagaimana air keringat orang tua demi nafkah anaknya. Penghargaan Allah buat wanita, buat kaum ibu dijadikan ritual haji dan umroh. Perjuangan seorang ibunda Hajar ketika dia ditinggalkan suaminya atas perintah Allah sendirian di Mekah. Atapnya langit, lantainya batu yang cadas, terbayang. Ismail sang bayi menangis menuntut haknya mendapatkan ASI. Seorang ibu bisa bertahan lapar, tapi kalau anak kelaparan ibu bisa tahan? Seorang ibu sanggup menderita, tapi kalau lihat anak yang menderita, seorang ibu nggak akan pernah tahan. Dia berlari dari Sofa ke Marwah, lebih kurang jaraknya 500 meter. Barangkali di Marwah ada musafir yang lewat, sekedar bisa makan, bisa minum sedikit agar ASInya keluar. Karena kering ASI dia sendiri belum makan, kelaparan. Ibu-ibu kalau menyusui kan makannya banyak tuh, karena bukan buat dirinya, juga untuk bayinya. Tunggu nggak ada yang musafir yang lewat. Ingat lagi bagaimana keadaan Ismail, lari lagi 500 meter tuh di Bukit Sofa, masih segar, masih menangis, semangat lagi cari, sampai 7 kali bolak-balik. Baru di kali yang ke-7 Allah
berikan pertolongannya dari hentakan kaki Ismail, keluar mata air yang jernih, zammi zammi zammi, kumpul kumpul kumpul, sampai hari ini kita menyebutnya dengan air Zam-Zam. Air keringat, Pak. Seorang ayah rela menunda kesenangannya demi anak-anaknya. Dia rela berpakaian yang sederhana agar anaknya bisa sekolah. Dia rela jalan kaki 2-3 kilo. Nah, kalau dia naik ojek, anaknya nggak dapat ongkos sekolah. Air keringat. Seorang ayah rela menahan diri, dimaki-maki atasan. Aduh, kalau nggak minggir anak, gitu ya. Kalau dia belajar silat, saya sikat dulu, hatinya mati ini orang nih. Tapi bagaimana anak-anak saya? Dia menahan. Walaupun sakit harga dirinya, dia menahan diri demi siapa? Anak-anaknya. Air keringat orang tua kita. Ya. Bagi seorang ibu luar biasa. Yang keempat, air mata, hutang kita. Apa maksudnya air mata? Senakal apapun seorang anak, mohon maaf, sebrengsek apapun keadaan anak, ketika ia dalam kesulitan dan masalah, orang tua akan menetes dan gak ada dendam dari orang tua. Tuh, ini Quran yang cerita. Ada seorang nabi yang punya anak seumur-umur durhaka. Nabi siapa tuh? Nuh. Putranya namanya Kan'an. Luar biasa durhakanya Kan'an ini. Dalam sejarah diceritakan ketika atas perintah Allah disuruh buat kapal karena akan ditenggelamkan oleh negaranya, itu Kan'an yang jadi provokator, Pak. Ah, bapak saya udah nggak waras kali ya, padang pasir begini bikin kapal. Udah, daripada nggak manfaat kita buat WC aja, dijadikan WC itu atas provokasi Kan'an. Bagaimana suasana kebatinan Nabi Nuh yang diprovokasi oleh anaknya sendiri. Tapi apa yang terjadi kata Quran ketika air turun dari langit dengan deras, mancur dari bumi dengan kuatnya, sehingga air naik dengan cepat. Dan Nabi Nuh melihat dengan matanya, sebentar lagi gunung ini akan tenggelam. Anaknya sedang berlari di atas gunung. Anak yang berpuluh bahkan beratus tahun mendurhakainya, mengecewakannya, menentang dakwahnya. Ketika anak dalam kesulitan, tawanya luluh hati orang tua. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama ayah. Selamatkan dirimu ke perahu ayah. Padahal itu perahu pernah dihina, dijadikan WC oleh anaknya. Tetap nggak ada dendam, Pak, orang tua. Ya bunayya irkam ma'ana. Anakku, selamatkan dirimu, naik ke perahu ayah. Ya emang anak durhaka. Ayah nggak waras, saya akan naik ke gunung aja, nggak perlu naik perahu ayah. Itu apaan? Di tengahnya Allah ingatkan. Sampai di situ masih berdoa, ya Allah selamatkan anak saya. Kata Allah, nggak lagi ya Nuh. Innahu amalun ghairu sholih. Dia udah nggak beramal soleh, dia bukan lagi anakmu, doamu tidak akan aku kabulkan. Sedih Nabi Nuh. Itu kisah klasik. Kisah nyatanya di sebuah rumah kontrakan, pasangan muda yang istrinya hamil muda tiba-tiba pingsan, Pak. Istrinya koma, bawa ke rumah sakit malam-malam, diperiksa. Nah, dokter, Tuan, ini udah kita pakai alat dan obat. Hasilnya besok jam 9 pagi ketahuan. Kalau sudah ketahuan, kita akan obati sesuai dengan diagnosanya. Nah, kalau belum juga keluar hasilnya, terpaksa dengan second opinion, cara kedua, pakai alat dan obat dari luar negeri. Yes, dulu belum ada BPJS ya. Siapkan dana lebih kurang 25 juta. Aduh, kalau nggak uang ada tunai susah di rumah sakit, bingung dia. Beruntung dia ketemu dokter yang soleh, yang memahami situasi
suaminya. Nah, dia pengalaman menghadapi pasien. Anda muslim tuan, saya muslim dok. Anda sholat dok, insya Allah nggak pernah tinggal. Secara medis kami akan ikhtiar, non medis sebagai cobalah Anda sholat malam ini, minta kepada Allah hajat, tahajud, supaya besok hasilnya keluar, supaya second opinion nggak perlu kita kerjakan. Dokter menghibur dia. Oh iya dok, makasih. Sholatlah dia di masjid rumah sakit. Istrinya masih koma di UGD. Di tengah sholat tahajudnya, tengah malam, dia teringat masa lalunya. Bapaknya meninggal dengan meninggalkan 3 anak lelaki yang masih kecil-kecil. Kakak pertamanya masih kelas 6 SD, dia kelas 4, adiknya belum sekolah, 3 anak laki, bayangkan. Dan ibunya ibu rumah tangga, bukan bekerja, bukan pedagang. Begitu orang tuanya meninggal, akhirnya terpaksa banting setir, single parent, dia harus dagang. Jam 3 pagi bangun, bikin nasi uduk, bikin gorengan, keliling habis subuh setelah nyiapin sarapan buat anak-anaknya sekolah, dia keliling jualannya. Laku habis jualannya ke pasar buat makan anak-anaknya. Keuntungan dagang dia tabung sedikit-sedikit. Dulu kan kalau ujian akhir tahun suka harus bayar. Rupanya tabungan yang dia tabung itu hasil keliling dia jualan hilang. Tapi pintu nggak rusak, lemari nggak rusak. Dia curiga ini pelakunya. Nah, yang kecil masih balita pasti di antara 2 nih. Kalau nggak adiknya, kakaknya nomor 2. Semua nggak ngaku. Ini ibunya, demi Allah biarin Allah yang balas, kamu kelewatan, ibu udah dagang keliling pagi-pagi biar kamu bisa sekolah. Sekarang waktunya bayaran, duitnya hilang. Ibu jadi minjem ngutang kemana-mana, dibikin malu aja. Rupanya dia yang ambil buat jajan naktir teman-temannya ya, karena masih anak-anak nggak ngerti. Dia ingat kejadian itu. Akhirnya habis subuh ditelepon ibunya di kampung. Gimana istri kamu nak? Ya itulah, gimana kalau pagi ini jam 8 hasilnya keluar, insya Allah dokter akan tangani. Kalau belum, dikasih second opinion yang kedua, pakai alat obat luar negeri, suruh bayar 25 juta. Ya Allah, duit dari mana? Rumah aja kamu kontrak. Iya bu, doain aja saya keluar, saya mau minta maaf. Maaf kenapa nak? Dulu waktu saya kecil, ingat gak? Ibu lagi dagang kehilangan duit di lemari. Iya, gak ada ngaku. Ibu kesel, marah, sampai keluar doa yang gak pantas. Itu saya yang ngambil bu, untuk jajan teman-teman, demi Allah saya khilaf, maafkan saya bu. Mudah-mudahan keikhlasan ibu jadi obat buat istri saya. Seorang ibu kalau situasi begini, biar sakit hati, kira-kira luluh gak bu? Sedih gak? Memaafkan tidak? Itu luar biasa hati seorang ibu. Ya Allah nak, kenapa gak cerita? Demi Allah ibu ridho, ibu ikhlas atas apa yang pernah kau perbuat. Pagi-pagi dia balik ke rumah sakit, tapi sarapan dipanggil dokter terus 8:30. Tuhan alhamdulillah, hasil diagnosanya keluar, istri Anda kena gangguan pankreas. Sudah kami tangani, obat udah masuk lewat infus, sekarang udah lebih tenang. Sujud syukurlah sang suami di depan dokter. Beruntung dia ketemu dokter yang soleh, yang menyuruhnya sholat hajat dan tahajud. Beruntung di tengah hajatnya dia ingat dosanya sama emaknya. Dan beruntung ibunya masih hidup. Kalau nggak ada, mau minta ridho kemana? Apa arti air mata darah kita di kuburan orang tua kita kalau selama hidupnya nggak pernah kita tengok mereka? Kita kadang-kadang cari keberkahan, bagus ya, wisata religi ke makam wali, bagus itu ngambil berkah. Ya, sampai 3 hari 5 hari yang jaraknya ratusan kilo udah sambangi. 200 meter di belakang rumah kita, rumah ibu kita nggak kita tengok. Bahkan viral kemarin, ada seorang ibu meninggal 6 bulan sampai hancur, nggak ada anak-anak yang datang. Viral kemarin kan di TV One.
tinggal di pinggir kampung sendirian, seorang janda, anaknya udah pada nikah, yang satu nggak boleh sama suaminya, yang punya istri nggak boleh sama istrinya. Kalau ibunya numpang, tinggal sendirian di rumah almarhum itu di pinggir desa. Selama 6 bulan nggak ada yang nunggu, tetangga nggak tahu karena masing-masing jarak jumah, dia sendirian wafat di ruang tamu. Sampai tulang belulang 6 bulan kemudian sisanya dimakan belatung, nggak ada anak-anaknya yang tahu. Ya, jadi air mata orang tua. Maka mari mumpung ada kesempatan punya orang tua, jangan jadi hambatan di padang mahsyar. Ambil tangan orang tua kita, minta ridho ikhlasnya. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah urusan kita dengan pasangan hidup kita, khususnya kita kaum suami. Jangan sampai nanti jadi tuntutan di hadapan Allah. Masih ingat bahwa peristiwa kita nikah, mertua kita kan bilang, Muharram, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, misalnya dengan Fatimah binti Ahmad, dengan mas kawin sekian gram, dibayar tunai. Apa jawaban kita, Pak? Masih ingat? Saya terima nikahnya, kawinnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucapannya nggak sampai 5 menit, tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Ya Bu, seorang perempuan ketika sudah dinikahkan, diijab kabulkan, maka dia mewakafkan hidupnya buat suaminya. Betul Bu? Anak saya 4 perempuan semua, 2 sudah nikah. Saya merasakan punya anak perempuan. Seorang ayah kadang-kadang suruh nyuci aja nggak mau, ya kan? Suruh goreng kerupuk aja nggak tega. Kalau nggak ada pembantu nggak mau, anaknya nggak mau suruh nyuci. Begitu nikah, segala pakaian dalam suami yang nyuci siapa? Istri. Makanya kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, ma akraman nisa ila karim wa ma anahunna ila laim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Itu kata Nabi. Tidak memuliakan seorang istri melainkan suami yang mulia, dan tidak menghinakan seorang istri melainkan suami yang mulia. Jadi bapak-bapak, kalau kita kepengen mulia, menjadi lelaki mulia, syaratnya muliakan istri. Orang bapaknya nyentil aja nggak pernah, kita KDRT, na'udzubillah. Ya, ketika anak saya dilamar orang, saya minta satu, kamu jangan ninggalin sholat, terus jangan bermain fisik. Kalau nggak suka, nasihatin, dan nggak cocok, kembaliin pada saya bapaknya. Kenapa? Karena saya bapaknya nyentil aja nggak pernah anak perempuan saya. Kita besarkan, kita didik, udah sarjana, S2, nikah, salah sedikit tempeleng, na'udzubillah, kebangetan kan? Nabi jangankan kasar fisik, kasar kata-kata aja nggak berani sama pasangannya. Ibu, apa panggilan Nabi kepada istrinya? Masih ingat? Humairah. Apa artinya Humairah? Yang berwajah merah delima. Kata Nabi, istrimu terbuat dari tulang rusuk. Dibiarkan dia akan terus bengkok, dipaksa lurus dia akan patah. Maka berlembut-lembutlah kepada istri. Nah itu kelemahan kaum ibu, pada kupingnya mudah disanjung, peka hatinya gampang tersinggung. Setuju ibu-ibu? Setuju tidak ini? Kenapa jadi serius begini? Ya, itu mudah disanjung, gampang tersinggung. Makanya Nabi ketika ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma wanita di Madinah, kira-kira begitu kalau sekarang, pada konsultasi dengan Aisyah. Duhai
Aisyah istri Rasulullah seperti apa sih sayang dan marahnya Rasul dalam berumah tangga? Oh, kata Aisyah, gampang menandainya. Kalau manggilnya Humairah, berarti suasana hati Nabi lagi senang, lagi sayang. Kalau sedang marah, wahai Aisyah, apakah seperti suami kami? Panci, pintu, jendela dibanting semua? Oh tidak, kalau sedang marah manggilnya nama saja. Ya Aisyah, kalau manggil nama saja, walaupun datar, aku paham berarti Nabi lagi marah. Kan sama Bu kayak suami kita di sini. Kalau lagi marah manggilnya nama doang, tapi sekomplek dengar. Aisyah, budak lu ya. Ini mah di komplek lain ya, bukan di komplek sini Bu ceritanya. Jadi tanggung jawab. Ketika ijab qabul terjadi, saya terima nikahnya, maka tanggung jawab pendidikan, sandang, pangan menjadi tanggung jawab kita suami. Jangan sampai nanti hambatan di akhir istri menuntut, ya Rabb, selama hidupnya saya nggak pernah diajak ibadah, bahkan saya ngaji diomelin. Ibu bisa ngaji, bisa sholat, tanggung jawab suami. Udahlah suami nggak bisa ngajarin ngaji, istrinya ngaji dilarang. Betul Bu? Itu kalau Maggie Z masih ada, pasti dia nyanyi lagi. Sungguh teganya dirimu. Kita nggak bisa ngajarin ngaji, bini ngaji dilarang. Itu tanggung jawab kita, jangan sampai jadi hambatan di akhirat. Bukan semata-mata mencari nafkah, ya kan? Karena menjadi tanggung jawab kita, pasangan kita. Apalagi kalau dia terzalimi selama berumah tangga dengan kita, na'udzubillah. Harusnya dia menjadi orang yang punya rasa aman di rumahnya, disayang, diperhatikan. Nggak usah mahal-mahal Pak, kasih pertanyaan sama ibu-ibu nih kuncinya. Nggak usah ngajak ke Bali, jauh mahal. Ya nggak, hari ulang tahun pernikahan kita ajak aja makan bakso. Ya, habis makan bakso bawa ke toko emas, beliin emas 5 gram. Udah seneng banget. Setuju ibu-ibu? Setuju tidak ini? Kenapa jadi serius begini? Ya, gitu. Saya dukung Bu. Kan mumpung istri saya nggak ikut, kalau ikut repot juga. Habis ceramah diajak makan bakso, repot ini. Jadi luar biasa. Yang kedua yang menjadi hambatan kita adalah pasangan kita. Yang ketiga anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, anak. Nabi menceritakan nanti ada orang tua yang udah masuk di pintu surga diseret sama anaknya ke neraka karena anaknya merasa bapaknya nggak pernah ngajarin sholat, ngajarin puasa, nggak pernah melarang dia berbuat apapun. Saya hidup dengan cara saya, orang tua nggak pernah memberikan perhatian. Nabi luar biasa Bu. Perhatiannya jangan kepada anak, kepada cucu, sampai dia azanin, dia qomatin, dia akikahkan tuh cucunya Hasan Husain. Satu ketika Nabi lagi sholat subuh, mimpin sholat ya Isya, bukan subuh. Di waktu sholat Isya, sujud terakhirnya lama betul, sampai sahabat itu hampir sebagian ingin membatalkan sholatnya karena lama sujud terakhirnya. Akhirnya beliau duduk tasyahud akhir, Allahu Akbar. Setelah sampai tasyahud akhir, salam. Setelah salam, zikir, doa, sahabat nanya, ya Rasulullah, sujud terakhir tadi turun wahyu, mungkin lagi itu turun wahyu, bisa saja lama. Enggak, engkau sakit? Juga tidak. Mengapa sujudmu begitu lama? Hampir sebagian kami membatalkan sholatnya. Nabi memahami kegundahan sahabat sujud akhirnya lama karena nggak tahu masalahnya. Nabi cerita sambil tersenyum, di sujud terakhirku tadi, karena rumah Nabi kan nempel sama kamar sebelahnya yang sekarang menjadi makamnya. Di saat sujud terakhir, rupanya cucuku yang ada di kamar keluar, melihat posisi eyangnya lagi sujud, dikira ngajak main odong-odong, ditunggangi itu, ya kan?
Bahu saya ditunggai, kata Nabi. Kalau saya duduk, dia akan terpelanting, membahayakan fisiknya. Karena Hasan masih balita, nggak ngerti apa-apa. Saya biarkan dia puas bermain di punggung saya sampai dia turun, baru saya tasahud akhir. Sedang jadi imam sholat, hak anak bercengkerama nggak diganggu oleh Nabi. Kita kadang-kadang ngambil rapot anak aja sok sibuk, ya kan? Yang ngambil orang lain atau ibunya, nggak pernah datang rapot anak. Saya alhamdulillah selalu datang rapot, saya ingin tahu. Alasan sibuk, padahal ketua RT bukan, ketua RW bukan, lurah bukan, camat bukan. Sibuknya kan yang bukan-bukan. Ya kan? Urusan anak sibuk melulu. Ingat Pak, kalau kita tidak memberikan perhatian buat anak-anak kita, bandar-bandar narkoba siap memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Kaum mucikari siap memberikan perhatian buat anak-anak kita. Orang kaum homo dan lesbi siap memperhatikan anak-anak kita. Geng-geng motor siap memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Bandar-bandar narkoba siap memberikan perhatian buat anak-anak kita. Tinggal menunggu waktu, kita akan menyesal. Di sebuah pengadilan, saya nggak perlu sebut di mana, di Indonesia lah ya. Ini kisah nyata juga, yang tidak diekspos. Seorang anak muda usia 20 tahun, Pak, mahasiswa, membunuh rekan kuliahnya. Yang rupanya rekan kuliahnya rekanan bisnis narkoba juga. Awalnya dia SMA pemakai, naik pangkat jadi pengedar. Terjadi kecurangan bisnis, dia bunuh ketika mati. Yang aneh, selama proses, bapaknya orang berada, ingin berikan pengacara yang kondang, yang mahal supaya dikurangi, diringankan, kalau bisa dibebaskan. Ditolak sama anaknya. Itu yang hakim aneh. Dan selama persidangan, sang anak nggak pernah ngelihat ke bapak ibu yang hadir di persidangan. Diem aja dingin. Dari tuntutan 20 tahun divonis akhirnya 8 tahun karena baik. Sehingga hakim nanya, mengapa engkau tidak mau anak muda menerima bantuan ayahandamu untuk didampingi pengacara yang handal? Dan selama persidangan saya lihat engkau tidak pernah melihat ayah bundamu yang setia mendampingimu di pengadilan ini. Itu ya pengadilan, bapaknya dia nggak pernah nengok. Habis itu udah aja nyelonong ditinggal bapaknya, nangis sama ibunya. Apa jawaban sang anak? Udah terlambat Tuan Hakim, gak ada artinya perhatian mereka sekarang buat saya. Semenjak saya TK, saya berlatih pentas kelulusan TK, ingin mereka menyaksikan kreativitas saya. Gak ada mereka datang. SD saya lulusan terbaik, Tuan Hakim tahu, saya lulusan terbaik di sekolah saya, membawa nama baik sekolah saya. Apa mereka datang ambil rapot saya? SMP saya lulusan terbaik, membawa citra sampai tingkat kabupaten ini, kan nilai tertinggi nem saya. Apa mereka datang mengambil rapot saya? Sampai akhirnya saya menjadi pemakai narkoba, dan akhirnya naik menjadi pengedar, dan saya akhirnya membunuh rekanan bisnis saya. Kalau membunuh mereka bukan dosa besar, harusnya mereka yang saya bunuh bukan bandar narkoba. Gara-gara mereka saya jadi seperti ini. Kesibukan mereka, charity mereka, sosial mereka nggak ada manfaatnya buat saya sebagai anak. Jangan sampai kesibukan kita cari nafkah menjadi bumerang buat anak-anak kita. Makanya raih anak kita. Saya nggak punya duit Pak, tapi saya program setahun 2 kali kita tur keluar kota, jalan, dengar keluhan mereka, ya kan? Lihatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kurang apa hebatnya Namrud dilawan Pak. Kurang gagah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia menghargai anak, perasaan. Padahal kalau satu main disembelih aja selesai, tapi dia menghargai pendapat dan perasaan anak. Itu Quran yang bercerita.
Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Indah nih dialog seorang ayah yang bijak. Wahai ananda, kata Nabi Ibrahim, sungguh semalam ayah bermimpi menyembelih engkau atas perintah Allah. Ujung kalimat ini yang indah, penghargaan kepada anak, mendengar suara anak. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu, nak? Subhanallah, anak dihargai pendapatnya. Dan sesuai dengan harapan, Ismail menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, kelak engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Itu luar biasa, ya kan? Jadi ini penting ya, anak-anak kita. Anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi pembela kita di hadapan Allah, jadi penghambat. Jadi luar biasa. Rasulullah menceritakan nanti di akhirat ada orang tua yang terkaget-kaget masuk surga Firdaus. Surga kan ada 7 tingkatan, Pak ya. Yang the bestnya surga Firdaus. VVIP-nya surga kayak perumahan kita, ada modelnya RSSS ya, rumah sangat sempit sekali sehingga susah selonjor sana selonjor sini ya kan? Ada tipe 45, 70, ada tipe klaster ya kan? Oh klaster bagus aman. Nah surga juga begitu, tergantung kemampuan kita DP-nya. Ini orang tua merasa kemampuan DP-nya DP surga yang biasa RSS, kok ini dapat surga yang klaster. Dia bingung. Nanya malaikat penjaga surga, Mas malaikat nggak salah naruh nih. Kenapa Bu, Pak? Saya kayaknya DP-nya nggak begini dah. DP saya kayaknya pas-pasan aja. Kok dapat surganya mewah? Apa nggak salah taruh kapling surga? Kira-kira begitu kalau ngobrolnya sekarang. Kata malaikat, ya sebetulnya sih kalau dilihat dari DP ibu sebenarnya nggak cukup, bisa masuk surga aja udah cakep. Kan ibu pas-pasan berdua amalnya. Coba dibuka tuh, dibuka malaikat kan. Sholat ibu bapak kan pas-pasan, lihat. Sholat zuhur pas mau asar, sholat asar pas mau maghrib, sholat maghrib pas mau isya, sholat isya pas ketiduran. Sholatnya pas-pasan. Sedekah, lihat dibuka lagi. Sedekahnya juga pas-pasan. Pas kotak lewat, pas yang dibawa gopean, kelontang. Besok bawa lagi pas yang ada ribuan, kelontang. Besok bawa lagi kancing safarinya putus. Ribuan ada di kiri, kancing safari taruh di kanan. Kotak lewat yang dimasukin kancing safari. Besoknya pengurus ngumumin, alhamdulillah masjid kita tarawih semalam infaknya 17.500 plus kancing safari antu. Sedekah pas-pasan, ilmu pas-pasan. Boro-boro ngisi pengajian, hadir pengajian aja berat. Begitu udah jam 1 siang, ibu-ibu hari ini pengajian rutin, alhamdulillah gurunya udah datang, gurunya duduk kayak nungguin. Yang dekat masjid, neng liatin dulu udah ada orang belum, cucunya sudah datang, cucunya lono ke masjid. Lagi nyerika, tanggung nenek, udah ada orang, belum ada orang mak, baru nenek-nenek 2 di pojokan. Nyerika, itu anak kurang ngajak, nenek-nenek udah gak dianggap orang. Belum ada orang mak, baru nenek-nenek 2. Nyerika lagi. Coba ya, datang pas baca doa tinggal berkat keluar. Serba pas-pasan nih, kata malaikat. Anda berdua, kata malaikat, masuk surga Firdaus karena doa dan amal soleh putra-putri Anda di dunia. Subhanallah. Anak pertama manajer di perusahaan asing, ketat harus masuk jam 8. Kalau berangkat jam 6 udah ampunan pamulang, apalagi depan permata, aduh udah jam 6, jangan lagi cerita itu, ya kan berat. Habis subuh dia udah berangkat, sampai kantor jam 7, absen jam 8, ngisi lowong orang belum tahu, ambil wudhu di kantor di ruang gelar sejadah. Allahu Akbar.
Habis duha angkat tangan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak kedua orang biasa tapi tahajudnya luar biasa. Tiap malam bangun menjelang subuh, habis tahajud Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ketiga pengusaha, tiap bulan umroh, duitnya banyak. Asal umroh di multazam, selesai tawaf Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum. 4 punya toko material, 4 anak pengusaha. Pak Haji masjid mau ngaji, tanggung semuanya kurang 10 sak, utang dulu ya, entah kalau ada yang sedekah dibayar. Berapa? Masjid ambil aja, nggak usah ngutang, udah saya ikhlasin buat almarhumah mak saya yang udah meninggal. Kira-kira punya 4 anak begini modelnya, pantas nggak ada di surga Firdaus? Ini penting. Ya, yang ketiga, hubungan kita dengan anak-anak. Makanya jaga, selamatkan anak kita agar dia nanti menyelamatkan kita. Bukan jadi aduwallakum, menjadi musuh bagi kita di hadapan Allah. Dan yang keempat terakhir adalah urusan kita dengan sesama. Nabi pernah berpesan, atadrunal muflis, apakah kalian tahu nanti di akhirat ada orang-orang yang muflis, orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut? Oh, sahabat kebingungan. Di Madinah kan latar belakangnya pedagang, saudagar. Ya Rasulullah, kalau di dunia orang yang bangkrut itu ukuran mereka pedagang nih, yang modalnya habis, hutangnya banyak. Bagaimana mungkin di akhirat ada orang yang bangkrut? Apakah masih ada perniagaan di dunia, di akhirat sana? Kata Rasul, bukan begitu. Orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang datang menghadap Allah, membawa pahala salat, pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, tetapi juga dia membawa tuntutan banyak orang. Selama menuntut, karena nggak ada lagi nominal, yang ada pahala dan dosa. Ya Allah, waktu dia jadi pemimpin saya terzalimi hak saya nggak bisa membela diri, backingnya jenderal, backingnya wali kota. Hari ini saya menuntut balas. Pahalanya diambil setara dengan kejahatannya diberikan pada orang yang menuntut. Terus orang datang bolak-balik, pahalanya habis, yang datang masih ada. Gimana kata Nabi? Maka dosa orang yang menuntut diambil setara dengan yang terzaliminya, diserahkan kepada dia. Udahlah, dia modal pahalanya habis, dia nanggung dosa orang karena banyak tuntutan. Karenanya mari kita selesaikan persoalan kita di dunia. Kalau salah jangan sungkan meminta maaf. Makanya ketika seorang wafat, keluarga itu hadir. Bahkan Nabi ketika wafat itu yang bersaksi Abu Bakar. Abu Bakar nanya kepada anak yang juga istri Rasul, wahai Aisyah, apakah Rasulullah punya hutang? Itu penting urusan dunia. Ada ya wahai ayah, dulu suami saya pernah menggadaikan baju besinya. Bayangkan, suamiku pernah menggadaikan baju karena nggak mau orang tahu kesulitan yang digadaikan kepada orang Yahudi, baju besi dan baju perangnya, demi buat makan. Itu Rasulullah luar biasa ifah. Kayaknya pernah deh gadein baju nggak punya makanan. Mana siapa? Orang Yahudi, kayaknya belum ditebus. Siapa dari keluarga yang akan membayarnya? Ali yang katakan, saya Ali, menantunya, sepupunya, saya akan melunasi. Baru Abu Bakar mimpin sholat. Penting urusan adabi. Maka kita ketika meninggal disunahkan tanya, apakah keluarga kami ada urusan hutang piutang, tolong selesaikan. Bahkan kalau kita jual warisan, yang pertama diselesaikan dulu apanya? Hutang almarhum, bayar dulu, jangan bagi aja warisannya. Selesai baru dibagi, supaya nggak menjadi hambatan nanti di akhirat. Urusan kita dengan sesama ini penting untuk kita jaga. Lebih baik masalah kita selesai di dunia daripada jadi tuntutan di akhirat nanti. Nah, inilah jamaah sekalian, kajian kita mengambil surah Al-Hasyr ayat 18 tentang 4 yang menjadi penghambat kita di yaumil mahsyar.
benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealfan, kesilapan saya pribadi. Kepada Allah saya beristighfar, kepada jamaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau bertanya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz izin bertanya karena waktunya sudah siang sedikit. Mohon dijelaskan yang pertama tadi ridho orang tua. Ketika kita muslim dan orang tua kita non muslim, maaf, hanya yang orang tuanya seperti itu. Mohon dijelaskan bagaimana kita mendapatkan ridho ketika orang tua kita non muslim. Terima kasih. Iya, gimana dengan muslim? Tetap selama hidupnya perlakukan mereka dengan baik, itu kata Quran. Wa ahsin kama ahsana ilaika. Tetap kalaupun dia non muslim tetap kita taat. Ya, nggak boleh kita mencacinya, memutuskan silaturahim. Ya, orang tua hak doa sudah hilang. Tetap kita perlakukan dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan kebaikan kita kalau dia masuk dia dapat hidayah, kan banyak begitu yang akhirnya. Tetap walaupun ridho nggak dibutuhkan, tetap kita perlakukan mereka dengan baik. Nggak boleh kita memutuskan tali silaturahim, tidak boleh kita membenci, ya, karena kita dapat karunia. Alhamdulillah. Orang tua kita bagaimana? Ya doakan, ya doakan. Boleh doakan supaya mereka dapat hidayah, dapat Islam. Dan yang kedua, tetap kita memperlakukan adab kita sebagai anak, lakukan, melayani mereka, merawat mereka, menjenguk mereka, ya perlakukan mereka dengan baik. Itu perintah Quran seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya, satu mewakili saja semuanya. Terakhir doa yang dipimpin Pak Kiai. Mari Bapak sekalian kita baca umul kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah berkahkan rumah tangga kita, anak cucu kita jadi anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada Allah, menjadi permata hati buat kita. Liridailah wali maqasidina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, begitu banyak nikmat dan karunia Kau berikan kepada kami. Nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga, terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Jangan Kau angkat, jangan Kau cabut segala nikmat dan karunia yang ada pada kami. Jikalau kami lupa dan khilaf dalam mensyukuri segala nikmat dan karunia-Mu, jadikan lidah kami lidah yang senantiasa berzikir. Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur. Jadikan diri kami diri yang taat dalam melaksanakan segala perintah dan larangan-Mu.
Ya Allah, Zat yang Maha Adil, tumbuhkan rasa adil-Mu pada hati kami, agar kami bisa berlaku adil terhadap diri kami sendiri, keluarga kami, bangsa dan negeri kami tercinta. Ya Allah, persatukanlah hati kami sebagaimana Engkau mempersatukan hati kaum Muhajirin dan Ansor. Hindarkan dalam diri dan hati kami benih-benih pertikaian, permusuhan, hasad, iri, dengki, serta sikap saling mencurigai di antara kami. Jadikanlah jamaah kami kumpulan orang tua yang selalu menyayangi orang-orang yang lebih muda, dan jamaah orang muda yang senantiasa menghormati orang-orang yang lebih tua. Ya Allah, lapangkan dada kami agar kami mampu memberi maaf jikalau ada keluarga, tetangga dan mitra kerja kami yang berbuat khilaf dan salah. Jangan sampai kekhilafan, kesalahan mereka menjadi beban di yaumil hisab nanti. Besarkan hati kami ya Allah, agar kami berani meminta maaf ketika kami berbuat khilaf dan salah terhadap keluarga, tetangga dan mitra kerja kami, terlebih kepada kedua orang tua kami ya Allah, yang 9 bulan kami berhutang rahim dalam kandungan mereka. 2 tahun kami berhutang belayan kasih sayang mereka. Terbayang oleh kami wajah ayah dan bunda kami. Teringat oleh kami penderitaan mereka melahirkan kami, semangat mereka mencari nafkah untuk kami, kesabaran mereka menghadapi kenakalan kami, doa mereka tidak pernah putus untuk sukses dan bahagia kami. Ya Allah, jikalau ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau tahu keberadaan mereka. Salam takzim dan rindu kami kepada kedua orang tua kami. Jikalau selama hidupnya mereka terpaksa meninggalkan sholat karena kami anak-anaknya, jikalau selama hidupnya mereka terpaksa berbuat yang tidak pantas demi nafkah kami putra-putrinya, ampuni kesilafan kealpaan mereka ya Allah. Jadikan doa dan amal saleh kami sebagai pembela penolong mereka di alam kuburnya. Ya Allah, jadikan putra-putri kami generasi Rabbani, anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Engkau, menjadi permata hati untuk kami. Kami menyadari ya Rabb, belum menjadi teladan yang sempurna, belum menjadi orang tua yang ideal bagi anak-anak kami. Terkadang kami khilaf, bersikap kasar kepada mereka. Terkadang kami alfa, memukul mereka. Terkadang kami lupa, terselip rezeki yang tidak halal di perut mereka. Ampuni kesilafan, kealpaan kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan mereka musuh, lawan dan fitnah bagi kami karena kesalahan kami dalam membimbing dan menafkahi mereka ya Rabb. Jadikanlah mereka pembela penolong bagi kami, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah, jikalau boleh kami memohon sebelum kami menutup mata, beri kami kesempatan untuk bisa bertalbiyah di depan Ka'bah-Mu yang mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Berikan kami kesempatan dengan rahman rahim untuk bisa duduk wukuf di padang Arafah-Mu yang penuh berkah, untuk bisa hadir, datang, duduk, sholat dan sholawat di raudhah Rasul-Mu yang kami rindukan, yang selalu kami sebut-sebut namanya dalam azan kami, iqamat kami, tasyahud kami, salawat kami. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah,
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. وحينا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.